Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah pada hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kebangkitan Tuhan Yesus mengoreksi hidup manusia untuk merendahkan hati, menjauhkan diri dari kesombongan rohani. Siapakah diri kita? Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, semuanya tidak ada artinya. Kesenangan duniawi akan membawa kehancuran hidup bila dilakukan sambil menyakiti sesama dan mendustai Tuhan Allah. Mari bertobat. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi syukur yang akan kita perlihatkan dalam kerendahan hati dan kebaikan yang kita tebar bagi sesama. Kiranya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan
untuk manusia. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Dalam penyesalan dan kerendahan hati, marilah mengaku segala dosa kita di hadapan Allah Maha Pengasih secara silih ganti. Bapa yang Maha Kasih, sekalipun kami berulang-ulang jatuh dalam dosa, namun Engkau berkenan menyucikan dan memelihara hidup kami dalam kasih Yesus Sang Penebus. Ya Tuhan yang Maha Suci, kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Terkadang kami merasa apa yang kami perbuat adalah tindakan kami yang paling benar tanpa mengindahkan perintah dari-Mu. Dengarlah doa dan pengakuan umat-Mu ini ya Tuhan. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 45 yang menyatakan, karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berdasarkan firman Tuhan ini sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan
bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 10 yang menyatakan, demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk bersama masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang memberikan kami kekuatan, yang masih memberikan kami kesempatan hidup, yang masih memberikan kami nafas untuk kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpujilah Allah kami yang hidup, yang memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di segala tempat, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, bersama dengan suami,
istri, anak-anak, keluarga, orang tua duduk untuk taat mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Allah, biarlah kuasa Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami mohon Engkau adalah Allah yang selalu akan membentuk iman kami, membentuk hati kami, menuntun jalan kami, agar hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami. Amin. Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, "Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada hari ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Kualitas sebuah barang tidak ditentukan oleh kemasannya. Kita justru sering menjumpai penampilan yang menipu. Kemasan luar tampak baik dan indah, tetapi mutu barang di dalamnya buruk. Kualitas sejati sebuah barang diukur melalui berbagai langkah pengujian dalam berbagai kondisi. Bapak Ibu terkasih, kalau barang itu mampu berfungsi dengan baik, tahan uji, dan tentu saja awet, itu pasti adalah barang yang kita tahu adalah barang yang berkualitas. Misalnya sebatang kayu yang baik, ukurannya tidak relatif, pasti tidak relatif untuk mudah berubah, baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau. Itu saja sebuah kayu. Atau lagi sebuah benda atau vas bunga yang saya pegang ini, kalau dia kualitasnya buruk, pasti tidak beberapa waktu lama akan banyak yang gompal-gompal dan seterusnya. Penampilan luar tampak hanya sebentar saja, menarik, tetapi pada akhirnya lama-lama akan kusam dan akan buruk. Bagaimana dengan kekristenan yang kita miliki, Bapak Ibu terkasih? Kita para pengikut Kristus perlu memiliki kualitas yang bukan hanya tampak di luarnya baik, tetapi harus mampu bertahan dalam segala kondisi. Sifatnya, karakternya, terutama kualitas iman. Kualitas iman kita harus tetap terjaga dengan baik dan tidak berubah-ubah, sekalipun menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Atau sekalipun kondisi kita sedang mengalami pandemik COVID-19, apakah kualitas iman kita melemah, lalu kemudian meragukan Tuhan, kecewa pada Tuhan, dan kemudian melakukan banyak tindakan kekerasan dalam rumah tangga akibat bosan, dan kemudian berbagai macam cara kita lakukan untuk menyakiti keluarga kita. Itu contoh hidup kekristenan yang kualitas imannya tidak baik di tengah-tengah kondisi tantangan yang sedang kita gumuli bersama. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan dan penganiayaan dalam mengikuti jalan Tuhan, ia justru tetap berbahagia. Karena apa? Ia menyadari bahwa penderitaan dan penganiayaan itu menjadi kualitas imannya teruji. Bukan membuat ia malah mengundurkan diri dan jauh pergi meninggalkan Tuhan, tetapi justru imannya teruji. Ia pun bahkan dengan berani menantang, kita lihat Bapak Ibu terkasih dalam bacaan ini, menantang jemaat Korintus agar mengikuti teladannya. Di ayat yang ke-6 tadi kita baca, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Korintus adalah sebuah kota kuno di Yunani dalam banyak hal, dan Korintus merupakan kota metropolitan yang terbuka pada zaman Paulus, seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini. Korintus menjadi kota yang angkuh, yang penduduknya angkuh, yang secara intelek mereka pintar, kaya secara materi, namun bejat secara moral. Segala macam dosa merajalela di kota Korintus ini yang terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsu. Rasul Paulus bersama dengan Priscilla dan Aquila dan rombongan rasulnya bersama-sama dengan Apolos, kita lihat dalam bacaan ini, mendirikan jemaat Korintus. Dan selama 18 bulan pelayanannya di Korintus,
ia melihat ada beberapa orang Yahudi dan juga ada kebanyakan orang bukan Yahudi yang dahulunya menyembah berhala. Setelah Paulus meninggalkan Korintus, berbagai macam masalah timbul dalam gereja yang masih muda itu, yang memerlukan wewenang dan pengajaran rasulinya melalui surat, menyurat, dan kunjungan pribadi. Paulus ketika menulis surat kepada jemaat di Korintus ini, tahun 55, ia menulis dengan tujuan agar masalah-masalah jemaat di Korintus dapat mengalami penyelesaiannya. Jadi ada dua tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus, yaitu untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat yang sudah diberitahukan kepadanya, yaitu menyangkut pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus, tetapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa yang serius. Yang kedua, Paulus bertujuan untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal-hal ini meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada kata sombong yang diucapkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus dalam ayatnya yang ke-6, masih dalam ayat yang ke-6. Supaya kamu yang menyombongkan diri itu ingat bahwa kesombongan atau kecongkakan adalah kebencian bagi Tuhan. Bukan hanya karena cenderung meninggikan diri, orang sombong seringkali merendahkan orang lain. Dan orang yang sombong sebetulnya adalah orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi memerlukan orang lain atau bahkan merasa tidak perlu Tuhan, seperti dalam jemaat di Korintus ini. Saya mau menceritakan sebuah ilustrasi tentang dua buah tempayan. Tempayan yang satu kuat dan bagus, sementara ada satu lagi yang sudah lapuk, jelek dan hampir koyak karena ada beberapa lubang di badan tempayan tersebut. Tempayan yang bagus selalu mengejek tempayan yang buruk dan mengatakan begini, kamu tidak akan bisa berfungsi dengan baik karena kamu tidak berguna. Jangankan membawa air dan menyirami kebun petani di atas bukit untuk mempertahankan air selama 5 menit di dalam badanmu saja, kamu tidak akan mampu. Aku heran, mengapa petani masih menggunakanmu untuk mengangkut air? Mendengarnya, tempayan lapuk hanya terdiam dan menyesali dirinya. Hari demi hari dilewatkannya, hari dengan hati yang kusut, hati yang pedih, hati yang kecewa. Petani mengamati si tempayan dan menanyakan masalahnya. Begitu mendengar penuturan sang tempayan, petani tidak menjawab apa-apa dan malah membawa tempayan untuk membawa air ke atas bukit. Lagi-lagi bersama si tempayan bagus yang selalu menyombongkan dirinya. Dalam perjalanan ke atas bukit, ada banyak bukit yang indah, juga bunga-bunga di sepanjang jalan. Sambil bernyanyi dan tersenyum, si petani bercerita pada dua tempayannya. Yang satu bagus dan yang satu lagi berlubang. Tapi bagiku, kalian berdua sama-sama banyak manfaatnya. Si bagus bisa membawa air dan menyirami kebunku di atas sana. Dan kamu yang lapuk dan bocor, coba lihat, bunga-bungaan di sepanjang jalan ini, tubuhmu yang mulai rusak mengalirkan air kepada bunga-bunga di sepanjang jalan. Karenamu mereka bisa tumbuh dengan indahnya. Si tempayan lapuk melihat ke bawah. Dia menyadari apa yang dikatakan petani kepadanya dan ia mulai merasa bahagia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja di Korintus memang dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang baik, termasuk dalam hal pengajaran dan pengkhotbahnya. Itulah sebabnya mereka mengalami kemajuan yang pesat dalam menjangkau jiwa-jiwa. Karena merasa sudah berhasil, mereka mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani, merasa lebih baik dari orang percaya lainnya, membanggakan diri dan menganggap rendah yang lain. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus segera bertindak dan menegur jemaat di Korintus dengan keras. Di ayat ke-7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik, Bapak Ibu, dan lebih rohani dari orang lain,
pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan maju dibandingkan gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi tanpa dapat kita sadari, dan kita tetap merasa baik-baik saja dalam hal ini. Padahal kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sombong. Eka Dharma Putra, beliau adalah dosen saya, dosen etika, almarhum, seorang pendeta di GKI. Dalam bukunya Mencari Allah menulis, Allah sangat mengecam kecongkakan Israel. Allah mengatakan, aku ini jijik kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Kalau Tuhan membenci kecongkakan Israel, Tuhan juga akan membenci kecongkakan atau ketinggian hati kita. Lalu Eka Dharma Putra mengatakan, pintu surga bukanlah untuk orang yang congkok dan tinggi hati. Orang yang sombong sebetulnya adalah orang yang sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri, yang tidak lagi memerlukan orang lain atau Tuhan. Kalau orang itu datang menghadap Tuhan, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau orang sombong datang menghadap Tuhan, ia datang dengan segala amal kebajikannya dan menagih Tuhan seperti orang menagih utang. Ini yang sudah aku lakukan, mana upahku? Orang ini merasa sudah dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan apa yang ada padanya. Mungkin dengan uang, mungkin dengan jabatan, dengan amal kebaikannya, dengan kesalehan, dan dengan hidup keagamaannya. Dia tidak lagi memerlukan Yesus sebagai juru selamatnya. Padahal orang yang mau menyelamatkan dirinya sendiri akhirnya justru akan binasa. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema hari ini, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Itu sangat berlawanan sekali dengan kesombongan yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Tentang kesombongan atau tinggi hati, bukan kerendahan hati. Setiap orang, Bapak Ibu terkasih, bisa saja terjerat di dalam sifat kesombongan ini. Apalagi bila kita menganggap diri kita lebih daripada yang lain, lebih baik, lebih rohani, mungkin lebih kaya, lebih berpengetahuan, lebih pandai, lebih berpengalaman, lebih tinggi derajat dan martabat, lebih banyak melayani dan sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, selain kesombongan pribadi ada pula kesombongan golongan, suku atau bangsa. Di kalangan kita sendiri pun bisa terjadi kesombongan ini. Kesombongan kelompok-kelompok pelayanan, kesombongan di mana satu menganggap diri yang lain lebih berbobot atau lebih baik daripada yang lain. Anehnya Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak ada ilmu yang mengajarkan tentang kesombongan ini, sikap ini bisa menghinggapi orang pandai maupun orang bodoh, bahkan yang miskin sekalipun. Kata Indro dari Warkop, dia mengatakan, biar miskin asal sombong. Apakah kesombongan itu berbahaya? Apakah kesombongan itu merusak pelayanan kita? Ya, karena jika tidak, Bapak Ibu terkasih, kita lihat bahwa kita hanya melayani diri kita sendiri, bukan kita melayani Tuhan. Tentu firman Tuhan tidak sekeras itu memperingatkan kita, tetapi semua orang sombong dibenci Tuhan dan Tuhan akan menghukumnya. Bapak Ibu silakan buka dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 6b dan 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Saat kita berpikir bahwa keberhasilan hanya merupakan hasil dari perjuangan dan tidak mengakui peran orang lain, saat itulah kita sedang bersahabat dengan kesombongan. Ketika kita merasa super, berpikir paling hebat, paling pinter, paling berjasa, paling suci dan seterusnya, saat itu jugalah kita sudah dihinggapi oleh roh kesombongan. Ketika kita lupa diri dengan sejarah kehidupan, lupa bahwa kita juga pernah jatuh bangun menata hidup, saat itu juga sekali lagi kesombongan berkuasa dalam diri kita. Dan saat kita juga tidak pernah bersyukur atas berkat yang kita terima, atas keberhasilan, atas rezeki yang kita peroleh, dan mengesampingkan peran Tuhan, saat itu juga sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita telah jatuh dalam kekelaman kesombongan. Ingatlah kisah kapal mewah Titanic tahun 1912 yang oleh pembuatnya dihinggapi kesombongan yang luar biasa. Dia mengatakan, Tuhan pun tidak akan mampu menenggelamkan kapal terbaik, termewah, dan terkuat di jagat ini. Tetapi kita juga tahu kisah tragis yang terjadi kemudian. Seiring dengan kesombongan sang pemilik itu, kapal Titanic menabrak gunung es, tenggelam,
dan menelan korban sekitar 1.500 orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap sombong bisa mengintai sekali lagi semua orang dan semua kalangan. Saya dan Bapak Ibu Saudara tidak luput dari sikap itu. Karena itu salah satu musuh terbesar kita ialah kesombongan. Mari kita mengikis gunung kesombongan, meruntuhkan benteng kemunafikan, dan menerobos sekat keegoisan yang ada dalam diri kita, dan membangun sikap rendah hati serta menghargai sesama. Itulah pesan firman Tuhan hari ini. Kita diajak untuk saling rendah hati. Kita bersyukur bahwa semua yang kita miliki adalah dari Tuhan. Gantilah perasaan super menjadi keinginan mengakui bahwa kita belum ada apa-apanya. Ubahlah pemikiran paling hebat dengan keinginan belajar memahami diri dan orang lain. Dan sikap ketidakmautahuan akan orang lain menjadi mengakui dan menerima kelebihan mereka. Karena kesombongan mendahului kejatuhan. Kita ingat Bapak Ibu terkasih, dalam Lukas 14 ayat 11, Yesus pun bersabda, siapa yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Dan siapa yang merendahkan dirinya akan ditinggikan. Tidak dapat dipungkiri, dari kita semuanya punya kelemahan, yaitu selalu memegahkan diri. Orang sombong adalah orang yang tidak dapat melihat semua yang ada pada dirinya sebenarnya berasal daripada Tuhan. Prinsip ini menjadi bagian dari hidup kita untuk lepas dari dosa Bapak Ibu, yaitu dosa kesombongan. Kita punya natur sebagai manusia yang berdosa, yang selalu ingin memegahkan diri, yang selalu ingin sama dengan Tuhan. Dan semuanya itu disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus, menggoncangkan konsep berpikir mereka yang selama ini salah. Jadi Paulus menegur mereka dengan keras, bahwa kalau sekarang mereka mulia, kalau sekarang mereka ini orang-orang yang berhasil, orang-orang yang pintar, lihatlah Bapak Ibu terkasih bahwa Paulus mengajar mereka untuk mulai merendahkan hati mereka. Jadi adakah sesuatu yang pantas kita jadikan untuk bersikap sombong? Apakah kita punya alasan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini? Semua orang berharap dilimpahi berkat. Tetapi ironisnya ada begitu banyak orang yang berubah menjadi sombong ketika mereka diberkati. Saat keberhasilan, kesuksesan, ketenaran, atau popularitas hadir, saat itu pula orang langsung terjebak pada dosa kesombongan. Kalau kita sadar bahwa semua itu baik talenta, kesempatan, kesuksesan berasal dari Tuhan, tentu wajar apabila Tuhan sungguh menentang sikap seperti itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan. Semuanya adalah seperti orang bilang, kita ini seperti tukang parkir ya Bapak Ibu ya. Kita dititipkan oleh Tuhan Allah. Apa yang kita punya di dunia ini seperti tukang parkir. Tukang parkir yang dititipkan dari mobil yang super mewah, dan mobil yang biasa, bahkan mobil yang sederhana, lalu satu demi satu akan diambil kembali oleh pemiliknya. Apa yang kita miliki Bapak Ibu sekarang semuanya ini? Dari yang super mewah yang biasa saja, tapi semuanya akan Tuhan ambil. Karena semua adalah milik Tuhan. Jadi apakah yang kita sombongkan? Kita diajak dalam pelayanan ini, Paulus mengajar kepada jemaat Korintus untuk rendah hati dan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Sehingga apapun yang kita tahu, yang kita miliki semua, kita akan tetap saling menjaga diri untuk tidak jatuh dalam kesombongan, mengasihi sesama, seperti kasih Yesus yang bangkit dari kubur, yang bangkit dari maut, yang bangkit untuk membuat kita sadar bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah keselamatan dari Dia. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati bahwa semua yang kita miliki adalah milik Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Pujian yang kita naikkan ini Bapak Ibu terkasih, berjanji bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Kita mau syukuri bahwa semua yang kita miliki ini adalah kebaikan Tuhan. Biarlah jiwa kita direngkuh, hati kita disentuh, kita akan saling berbagi damai dengan sesama.
Tuhan memberkati janji yang akan kita ucapkan bersama melalui pujian ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari berdiri. Kita akan mengaku iman rasuli dengan hati dan mulut serta sikap sempurna. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan keluarga masing-masing di dalam rumah, kita semua saling sehati berdoa. Mari berdoa. Ya Allah kami yang mengerti situasi, kondisi yang sedang kami semua alami dalam rumah tangga kami masing-masing, di dalam bangsa dan negara ini, bahkan di dalam dunia ini. Semua umat manusia saat ini sedang mengalami pergumulan,
yang sama-sama sedang menghadapi pandemi COVID-19. Dan situasi ini membuat kami harus berada di rumah untuk meyakini bahwa sebagai cara dan upaya pun menolong pemerintah, menolong para dokter, tim medis, perawat, agar mereka bisa dapat menghentikan semua para pasien yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, yaitu supaya mereka sembuh dan tidak ada lagi yang tertular. Dan saat ini adalah cara kami Tuhan untuk tetap mengarahkan hidup kami, percaya bahwa hanya anugerah-Mu Tuhan yang membuat kami tetap bisa kuat di tengah-tengah kondisi pandemik COVID-19 ini. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami untuk melayani. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan, kami masih ada bersama dengan keluarga kami masing-masing. Namun ketika keluarga-keluarga kami yang juga saat ini sedang bergumul, oleh karena mereka punya keluarga terbaring di rumah sakit, diisolasi, kami pun juga bersama dengan mereka, merasakan turut penderitaan yang mereka alami, kecemasan, kekhawatiran, dan permohonan serta harapan yang tidak pernah berhenti, kesembuhan bagi keluarga saudara-saudara mereka yang saat ini sedang terbaring. Dan ketika kami menyadari bahwa kami hanya mampu berdoa, biarlah Tuhan doa ini Engkau dengar. Dan ketika kami pun juga melihat dampak ekonomi dari akibat pandemi COVID-19 ini, Engkau pun memanggil kami juga untuk melakukan tindakan. Terima kasih ya Allah, dengan kekuatan, dengan apa yang ada pada kami, Engkau memanggil kami untuk peka dan mengasihi sesama kami. Dan ketika Engkau memanggil kami sebagai gereja, bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan bangsa dan negara ini, bersama-sama melawan COVID-19, mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup dalam kedisiplinan, untuk hidup dalam ketaatan, untuk tetap hidup dalam syukur, untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, bahwa Engkau adalah Allah yang mengizinkan kami untuk tetap semakin mengasihi dalam kondisi apapun, tidak menyombongkan diri dengan kesehatan kami yang masih sehat, tidak menyombongkan diri dengan apa yang kami masih miliki, tidak menyombongkan diri dengan apa yang saat ini masih kami dapatkan. Tetapi kami mau merendahkan hati kami dan bersyukur, dan juga mau berbagi kepada sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk hidup senantiasa rendah hati dan penuh dengan syukur. Dan kami bersyukur ya Allah bersama dengan para pelayan-Mu pada hari ini, dapat melayani Tuhan, diaken, penatua, organis, pemandu lagu, multimedia, karyawan gereja. Kami dapat bersama-sama saling bahu-membahu untuk terus melayani Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, melayani umat dan mendoakan umat-Mu yang ada di sektor 1 hingga sektor 3. Keluarga Oma Fani, Ibu Silviana Lohena Pesi, di sektor 1, Tuhan tolong hidup mereka berkati, Tuhan tolong supaya mereka diberikan sehat, dan juga mereka panjang umur, dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan berikan kebahagiaan. Kami bersyukur bersama dengan keluarga di sektor 2, keluarga J.A. Rizoli, keluarga Siburian, Pangaribuan. Kami percaya Tuhan juga akan melihat segala sesuatu yang mereka sedang kerjakan dan sedang mereka lakukan dan sedang mereka harapkan. Tuhan tolong topang dan berkati, dan juga jadikan selalu keluarga ini bahagia di dalam Tuhan, apapun pergumulan dan tantangan hidup mereka. Kami bersyukur bersama dengan keluarga di sektor 3, keluarga Daniel Watimanela dan keluarga Yeri Ratu. Tuhan memberkati segala sesuatu yang mereka kerjakan, Tuhan juga memberkati keluarga dan setiap langkah mereka Tuhan sertai. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang tidak kami sebutkan, baik yang ada di wilayah Bukit Sentul, bahkan juga jemaat-jemaat yang berada di tempat lain, yang sama-sama sekarang semua sedang beribadah menghadap hadirat-Mu yang kudus. Tuhan mendengarkan pergumulan mereka bersama dengan suami mereka. Tuhan tolong setiap istri yang saat ini sedang berdoa, memohon kepada Engkau. Tuhan angkat segala kesombongan yang dimiliki oleh suami. Tuhan angkat segala keangkuhan. Tuhan hentikan segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan ganti dengan semua yang
menjadi bagian dari kehendak-Mu, yaitu mereka menjadi suami yang baik, suami yang sabar, suami yang sangat mengasihi dan mencintai keluarga. Kami berdoa untuk setiap suami, Tuhan, yang berdoa untuk istri mereka. Tuhan, tolong agar mereka pun juga memiliki istri yang setia, menjadi pendamping yang baik, yang mampu juga mendidik dan merawat anak-anak. Bahkan keluarga besar mereka pun dapat menjadi bagian yang paling bahagia. Karena kami percaya Tuhan sudah mempersatukan mereka. Tuhan membuat mereka untuk menjadi saksi dan berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, mereka yang sudah lanjut usia, yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kami teringat untuk Ibu Diksi Siahenenia, Oma Konstans Korputi Item, Oma Helena Patiwail, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palendeng, Bapak Yohanes Ermas Paitela. Kepadamu Tuhan kami berserah, Tuhan berkati, Tuhan pelihara, dan biarlah di masa tua mereka tetap yakin bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang berulang tahun, dalam ulang tahun kelahiran tanggal 10 hingga 16 Mei. Kami bersyukur bersama saudari Hizkia. Kami percaya sukacita ini akan memberkati hidupnya, membuat ia senantiasa tahu bahwa apapun yang sedang dilakukan, yang sedang diraih cita-citanya, semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada saudari Hizkia. Kami bersyukur bersama jemaat yang berulang tahun perkawinan dari tanggal 10 hingga 16 Mei bersama dengan Bapak Indra Reza Lalopuah dan Ibu Ruth Naomi Lewerisa. Dan juga bersyukur bersama dengan Bapak Daniel Watimanela dan Ibu Rosia Hindarini Watimanela. Biarlah mereka akan menjadi keluarga yang memberi contoh teladan yang baik bagi orang lain, bagi sekitarnya, bahkan bagi keluarga-keluarga yang ada di tempat tinggal mereka. Berkati mereka supaya mereka bahagia dan menjadi contoh orang tua yang baik. Inilah syukur kami, inilah permohonan kami Tuhan. Berkati TNI Polri dalam tugas tanggung jawab mereka, dalam pengabdian mereka. Mereka tetap sehat, diberkati bersama dengan keluarga. Berkati pemerintah dari pusat hingga daerah. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati semua yang sedang melakukan kerja layan dan panggilan pengutusan. Tuhan beri kekuatan dan kesehatan, dan terutama kami terus berdoa memberikan dukungan semangat yang tidak pernah berhenti bagi para dokter, perawat, tim medis, rumah sakit, semua Tuhan, mereka yang sedang bekerja mendampingi para pasien. Tuhan kasihani mereka, tolong jaga dan berkati juga keluarga mereka. Inilah Tuhan permohonan kami juga bagi jemaat yang mengalami dampak ekonomi karena di PHK dan berbagai macam pergumulan, kebutuhan rumah tangga karena diberhentikan, dan bahkan juga semua yang menjadikan mereka harus mengalami penderitaan akibat wabah pandemik dari COVID-19 ini. Tuhan pulihkan dan Tuhan panggil kami, juga Tuhan pakai untuk kami bisa menjadi saluran tangan mereka. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Berkati orang-orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati unit misioner, berkati diaken penatua, komisi, BPPJ, bahkan semua yang terlibat di dalamnya, di dalam gereja-gereja-Mu di GPIB yang tersebar di muka bumi ini, di seluruh Indonesia. Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan mendengarkan juga setiap doa yang saat ini sedang diucapkan oleh jemaat-Mu di dalam keluarga, di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami punya Engkau yang hidup. Biarlah kami memohon Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Oh
Umat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur atas penyertaan Allah bagi kita dengan mengingat kata Alkitab dari Kolose 3 ayat 17 yang menyatakan, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan kita semua. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadiratmu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur kepada Tuhan yang kita sampaikan secara silih ganti. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ibu, Bapa, dan saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul www.gpibbukitsentul.org sebagai informasi dan panduan kegiatan untuk seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus. Ibadah keluarga online. Di tengah kondisi physical distancing karena wabah COVID-19, realita bahwa kita sebagai makhluk religius dan makhluk sosial yang selalu rindu berkomunikasi dengan Tuhan dan sesama akan tetap kita jalin dalam koinonia atau persekutuan yang dipenuhi dengan rasa persaudaraan sebagai satu keluarga. Sehubungan dengan ini, marilah tetap kita terus melaksanakan ibadah keluarga secara online. Setiap hari Rabu pada pukul 19 atau jam 7 malam akan bergilir dilakukan ibadah keluarga dilayani oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul, Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea. Di setiap sektor pelayanan akan dilaksanakan secara bergantian dengan jadwal selengkapnya sebagai berikut. 13 Mei 2020 di sektor 2. 20 Mei 2020 di sektor 3. Dan tanggal 27 Mei 2020 akan dilakukan secara gabungan sektor. Dengan harapan kita kembali dapat beribadah bersama-sama secara tatap muka pada bulan Juni tahun 2020 ini. Tautan undangan dan tata ibadah untuk ibadah keluarga akan dikirimkan pada hari Rabu siang melalui WhatsApp group di setiap sektor. Berikut persembahan. Sehubungan dengan seluruh peribadahan dilangsungkan di rumah masing-masing jemaat, maka Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor mengajak warga jemaat dan simpatisan untuk menyampaikan persembahan syukur melalui rekening bank yang terdapat dalam warta jemaat atau amplop persembahan yang akan dibagikan oleh masing-masing koordinator sektor ke jemaat atau simpatisan yang mengalami kendala untuk mentransfer persembahan, baik untuk persembahan persepuluhan, janji iman, persembahan syukur, aksi 2000, maupun PPSI dan penyetoran iuran KDPK. Selanjutnya, ajakan untuk doa bersama. Kami mengajak seluruh warga GPIB untuk bersatu hati bergumul bagi persoalan ini dalam gerakan doa bersama warga GPIB di rumah masing-masing setiap jam 12 siang dan jam 9 malam. Hendaknya hal ini dimaknai sebagai bentuk dukungan terhadap mereka yang tengah berjuang dalam sakitnya, sedang menjalani masa isolasi dan pemulihan, memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan, mereka yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19, baik tim medis, petugas-petugas terkait yang penuh pengorbanan, para relawan, pekerja sosial, juga bagi pemerintah, TNI, Polri, dan bagi seluruh anak bangsa serta masyarakat dunia. Jemaat dan simpatisan GPIB Bukit Sentul. Dalam kesehatan modern, dikenal konsep The Triumvirate of Health, Physical Fitness, Nutritional Balance, and Sleep by William Dement, di mana berolahraga rutin dan menjaga keseimbangan nutrisi saja tidak cukup untuk mencapai kesehatan yang optimal. Kesehatan tidur kini justru menjadi elemen penting bagi kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, daya tahan tubuh atau imunitas menjadi kunci utama kesehatan kita, yang kita dapat melalui pola hidup sehat,
antara lain dengan cukup beristirahat, rutin berolahraga, makan buah dan sayuran, serta menghindari stres, rokok, dan alkohol. Apakah tidur kita sudah cukup berkualitas? Apakah tidur nyenyak itu sudah berkualitas? Atau justru kita sulit tidur? Kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengikuti webinar atau online seminar dengan judul Kesehatan Tidur Tingkatkan Imunitas Tubuh pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 pukul 10.30 sampai dengan 12.00 dengan narasumber Dr. Andreas Prasaja, RPSGT melalui Zoom, webinar GPIB-BS, meeting ID 81098821066. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam warta jemaat. Dan jika terdapat informasi yang kurang jelas bahkan keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat, selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan di segala tempat, mari berdiri. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lewatilah hari-hari yang penuh dengan tantangan bersama Tuhan. Lalui semua pergumulan bersama dengan keluarga yang telah Tuhan anugerahkan. Tidak ada tempat yang paling aman dan nyaman selain di dalam keluarga yang saling mengasihi dan mendoakan. Tetaplah sehati dan lawanlah semua godaan. Hanya Tuhan dan orang-orang yang selama ini setia dalam suka dan duka yang akan menemanimu. Terangmu akan bersinar melalui perkataan dan perbuatan, dimulai dari keluarga kemudian keluar menjadi kesaksian bagi masyarakat dan bangsa. Tunaikan tugas dengan setia dalam pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Yesus inginkan dirimu bersinarkan agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Yesus inginkan kau menjadi saksinya bagi semua orang yang berkesan. Jadikan firman-Nya pelita bagimu agar hidupmu jadi saksi teguh di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus bintang darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.